Salam sehat. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian menjalani dan menikmati kehidupan anugerah Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian Toraya. Edisi Rabu 12 Agustus tahun 2020. Sebelum kita membaca bagian Alkitab dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27, mari bersama kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, Tuhan pencipta, pemilik dan sumber kehidupan kami. Terpujilah Engkau menuntun menyertai kami. Engkau mengasihi kami. Dan wujud kasih-Mu, penyertaan-Mu, kami ada sebagaimana kami ada. Kami menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah, menyembah-Mu dan untuk mendengar Engkau bersabda berbicara, menasihati kami, menguatkan kami dalam kebenaran firman-Mu. Kami hendak membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan. Di dalamnya kami belajar tentang karya Tuhan. Roh Kudus menolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus menolong setiap orang untuk membuka hati, mendengar Tuhan berbicara. Berbicaralah, kami sedia mendengar di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, sumber pengampunan dosa. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian Alkitab Injil Matius pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Dalam judul perikop, angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikian firman Tuhan yang kita baca dan yang kita dengar pada hari ini. Mari kita memelihara kebenaran firman Tuhan ini, supaya kehidupan kita semakin menyerupai Kristus. Bacaan ini, saudara-saudara, diberi penekanan ketika badai mengamuk. Awal tahun 2020 kembali disambut oleh berbagai bencana alam. Longsor, banjir, angin puting beliung yang melanda berbagai tempat di Nusantara ini. Suasana panik dan histeris, duka yang mendalam melingkupi sejumlah orang. Lalu dalam kondisi yang demikian,
dapat saja kemudian setiap orang atau ada orang yang bertanya, lalu di mana Tuhan? Yesus dan murid-muridnya berada dalam perahu dan dalam waktu yang singkat, hari yang cerah berubah menjadi hari yang menakutkan dengan gelombang dan angin ribut. Kejadian yang mengerikan yang dalam bahasa Yunani yaitu seismos, yang juga berarti gempa bumi. Kita bisa membayangkan peristiwa gempa bumi, khususnya kami di Sulawesi Tengah, peristiwa 28 September 2018 yang lalu. Ketika gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi terjadi. Saudara, gelombang-gelombang besar disebut kaluptestai. Keadaan yang benar-benar membahayakan, mengancam keselamatan, mengancam kehidupan. Yesus yang tertidur dibangunkan oleh murid-muridnya, lalu menghardik angin dan danau sehingga segera tenang. Pertanyaannya, apakah Yesus yang sekarang beda dengan Yesus yang dahulu? Mengapa umat dibiarkan binasa oleh badai? Kisah ini bukan sekadar menuturkan fakta tentang Yesus yang menenangkan angin ribut dan gelora gelombang laut. Maknanya lebih dalam, bahwa di mana ada Yesus, di situ ada ketenangan dan kedamaian. Badai dan angin apa yang melanda kehidupan saudara sekarang ini? Ini pertanyaan dalam konteks kita di sini dan pada masa kini. Saudara, secara nasional bahkan dunia, badai dalam pandemi virus corona kita jalani, kita sedang dalam kegelisahan bahkan ketakutan. Dan bahkan ada badai-badai yang menakutkan lainnya, badai kesedihan yang menggetarkan dalam kehidupan ini, menimbulkan banyak pertanyaan, menimbulkan keraguan. Tetapi saudara, adakah ketika dalam kehidupan ini, ketika dihadapkan kita pada pergumulan, pada berbagai ketakutan, kita datang kepada Tuhan lalu memohon perkenan dan pertolongannya? Saudara-saudara, mintalah pertolongan kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Mintalah Ia hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ia hadir dalam kegelisahan. Ia hadir di dalam ketakutan kita. Saudara-saudara, badai yang mengamuk, kita percaya bersama dengan Tuhan, kita tidak akan terus berada di tengah-tengah pusaran badai itu, tetapi pasti kita keluar dari dalamnya. Sebuah syair lagu yang dipopulerkan oleh Chrisye, badai pasti berlalu. Bersama Tuhan kita berjalan, Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan dan mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih, terpujilah Engkau. Hari ini kami dimungkinkan datang kepada Tuhan, datang menyembah-Mu, memuliakan-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami percaya dalam kuasa-Mu, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga dalam rumah tangga, kehidupan dalam persekutuan jemaat, kehidupan dalam bermasyarakat. Tuhan mengenal, melihat kehidupan di sekitar kami, kehidupan yang sedang kami jalani,
memasuki tahun 2020 sampai sekarang ini, silih berganti keadaan situasi yang terjadi. Ada badai-badai kehidupan. Tuhan, tidak ada hal dan perkara yang tersembunyi bagimu. Kami berlindung kepadamu. Kami memohon kepadamu. Badai-badai kehidupan, Engkau kiranya yang akan menyelesaikannya. Kami dapat hidup, menjalani kehidupan anugerah-Mu dalam suasana damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bersama Tuhan badai pasti berlalu. Engkau mengundang kami datang kepadamu di dalam Kristus yang memberi kelegaan dan memberi ketenangan. Terima kasih. Pimpin, berkati, pelihara umat-Mu, gereja Tuhan, gereja Toraja dalam panggilan dan pelayanannya. Sejauh hari ini kami menjalaninya bersama Tuhan. Mohon ampun atas dosa salah kami dan mendengar kami yang datang. Di dalam dan demi nama Yesus Tuhan kami. Amin.